Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita di atas landasan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus menerangkan bagaimana dosa itu turun berkuasa dan kemudian mengakibatkan kematian bagi semua manusia. Paulus menjelaskan bahwa karena Adam, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Secara lebih rinci, di dalam Roma 3 ayat 1 di sana dikatakan dan seterusnya, semua manusia telah berdosa. Itulah yang dikatakan dengan dosa warisan. Karena kita lahir dari Adam yang pertama, maka kemudian kita sudah berdosa. Tidak ada jalan keluar lagi. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi puji syukur kepada Tuhan yang telah mengutus anaknya Kristus Yesus untuk menebus kita. Di dalam kelahirannya, dan kemudian disempurnakan dalam kematian, dan selanjutnya disempurnakan di dalam kebangkitan dan naiknya ke surga, maka hutang dosa Adam yang pertama lunas dibayar oleh Kristus Yesus di dalam kematiannya. Sekarang bagaimana kita diselamatkan? Kita yang telah satu dengan Kristus, di dalam persekutuan itu kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dan kemudian dibebaskan dari hutang dosa kita karena anugerahnya. Bagaimana saya dipersatukan dengan Kristus? Kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3-5 di sana dijelaskan, baptisan adalah satu jalan untuk satu dengan Kristus. Karena kita yang sudah dibaptis, dikuburkan dan mati bersama Kristus di dalam kematiannya. Tetapi kemudian dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Maka bila kita hidup sekarang ini adalah hidup yang baru. Ciptaan baru. Maka konsep hidup baru adalah ketika kita sudah dibaptis, meninggalkan dosa di dalam Adam yang pertama, dan kemudian hidup seturut dengan gambar dan rupa Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Maka selanjutnya firman Tuhan di dalam Filipi 2:5 Paulus di sana mengatakan, hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maka setiap manusia yang telah dibaptis, yang sudah menjadi ciptaan baru, harus memiliki pola pikir, konsep berpikir, mindset seperti Kristus, yaitu untuk satu tugas, pemberitaan kabar baik kepada semua orang, menjadi berkat bagi semua orang, menegakkan kebenaran apapun situasinya, seperti Kristus yang bahkan mati di kayu salib. Maka karena itu sebagai ciptaan yang baru, marilah kita hidup seturut dengan gambar dan rupa Allah. Marilah kita hidup menurut pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Karena di dalam Adam kami telah mati dalam keberdosaan. Tapi dalam Adam yang kedua yaitu Kristus Yesus, kami telah dibangkitkan untuk hidup yang baru melalui baptisan. Maka sekarang, ajar kami, bimbing dengan pertolongan Roh Kudus, agar pikiran dan perasaan dan perkataan dan semua perbuatan kami meneladani Kristus Yesus. Mampukan kami melakukan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.